Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Kemenkumham lah yang bertanggung jawab, dalam arti ini memang domain mereka ya, dari mulai kalapasnya, dirjen lapas sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Itu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Kita tadi sudah menghubungi Pak Kapolda ya, meminta kepolisian untuk benar-benar juga melakukan penyidikan yang transparan. Dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Ya pemirsa, lapas kelas 1 Tangerang, Banten terbakar dan sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia bagian Barat pada Selasa dini hari. Dan pemirsa, berikut kronologi terbakar blok hunian C2 yang dihuni 122 warga binaan versi Kemenkumham. Ya pemirsa, api mulai membakar blok C2 Lapas kelas 1 Tangerang sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dan korban kebakaran terdiri dari 44 orang meninggal dunia dan luka 81 orang. Seluruh korban meninggal dunia merupakan narapidana dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diidentifikasi. Sedangkan korban luka dirawat di RSUD Tangerang. Blok C2 dihuni 122 warga hunian yang terdiri dari 19 kamar atau sel berkapasitas 38 orang. Diduga ada kelebihan kapasitas penghuni tahanan. Api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi juga langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Polisi juga memeriksa 20 saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Direskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 41 orang di Lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Saat proses olah tempat kejadian perkara, polisi membawa sejumlah barang bukti berupa kabel listrik serta instalasinya dari titik api pertama kali muncul. Selain itu, polisi juga membawa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan. Di antaranya petugas piket, narapidana yang tinggal di sekitar blok yang terbakar, serta penghuni blok C2 yang selamat. Namun dugaan sementara, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api bersumber dari satu titik saja. Jadi tidak, dan kemudian atap terjadi di atas. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Polisi akan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang dibawa. Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak Polres Tangerang apabila ada unsur pidana. Dari Tangerang, Banten, Mahathir Muhammad, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu bagaimanakah proses penyidikan penyebab kebakaran Lapas Tangerang? Kami tersambung dengan rekan kami Yasmin Atania. Halo, selamat siang Yasmin, apakah polisi sudah menemukan penyebab pasti dari peristiwa kebakaran ini?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dan saat ini dapat kami informasikan terlebih dahulu untuk situasi terkini di Lapas Kelas 1 Tangerang. Saat ini terpantau kondusif, petugas masih terus melakukan penjagaan di area lapas dan sudah disterilkan sehingga kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lapas. Dan tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terdapat tinjauan dari Ketua Komnas HAM yang meninjau lokasi lapas dan memang menyatakan bahwa terjadi over capacity atau over kapasitas di lingkungan lapas sehingga perlu adanya penanganan secara menyeluruh. Selain daripada itu, dari Ketua Komnas HAM pun ini meminta agar kepolisian bertindak secara mendalam dalam proses penyelidikan guna benar-benar mengetahui apa penyebab dari terjadinya kebakaran yang saat ini menewaskan 44 korban jiwa. Dan terkait korban pun tadi baru saja diinformasikan bahwa terdapat tambahan 3 korban jiwa sehingga total menjadi 44, di mana 3 korban jiwa atau 3 orang yang meninggal dunia ini merupakan korban yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang yang dimana mengalami luka yang cukup serius. Dan tadi dari Kalapas juga sempat memberikan pernyataan bahwa untuk saat ini terkait pemeriksaan terhadap 20 saksi yang sebelumnya diinformasikan, di mana terdiri dari 13 orang penjaga lapas dan juga sisanya adalah narapidana, ini sudah dilakukan. Dan rencananya hari ini akan ada pemeriksaan saksi tambahan yakni 1 komandan jaga dan juga 1 petugas jaga yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk saat ini di klinik Lapas Tangerang ini masih ada sekitar 5 orang yang mengalami luka bakar secara ringan yang masih dirawat, dan sedangkan untuk yang lainnya sudah dimasukkan atau dipindahkan ke blok selain blok C, di mana blok C ini merupakan tempat terjadinya kebakaran. Pram. Baik, terima kasih banyak Yasmin Atania melaporkan langsung dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, lalu bagaimanakah Dirjen Pas melihat kebakaran lapas yang kerap terjadi di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Kabak Humas dan Protokol Ditjen Pas, Ibu Rika Aprianti. Halo, selamat siang Ibu Rika. Selamat siang, Mas. Ya, Ibu Rika, ini Sehat. peristiwa kebakaran di lapas ini bukan kali pertama terjadi dan sering di Indonesia. Apakah overkapasitas menjadi salah satu faktor penyebab utamanya? Ya, Ibu Rika. Ya. Ya, Ibu Rika. Ini apakah Ya. Ya, Bu Rika, apakah faktor kapasitas yang terlalu berlebihan ini akan menjadi penyebab faktor utama kebakaran yang terjadi kemarin? Begini Mas, overkapasitas adalah satu kondisi, tapi penyebab kebakaran itu sendiri sama-sama kita ketahui sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kami sampaikan bahwa dugaan awal adalah adanya gangguan instalasi listrik. Seperti itu. Kalau overkapasitas itu adalah suatu kondisi yang memang kami hadapi. Data kami yang terakhir menyampaikan bahwa dari kapasitas 600 sudah yang terisi adalah 2072. Dan pada saat kejadian memang kekuatan penjagaan di shift itu adalah 13 orang. Sudah disampaikan juga bagaimana situasi panik yang menyebabkan menjadi salah satu kendala dalam menangani situasi kebakaran tersebut. Ada 19 kamar yang harus dibuka dalam situasi kebakaran, dan pada saat itu penjagaan yang ada di situ itu hanya 1 atau 2 orang, ini nggak kami pastikan karena memang ada 7 blok hunian yang harus dijaga pengamanan kami di Lapas Kelas 1 Tangerang. Ya, Bu Rika, ini kemarin juga Pak Yasona kalau perihal mengenai instalasi kelistrikan nih, kata Pak Yasona kemarin juga mengatakan sejak tahun 72 lapas ini tidak pernah lakukan pembaharuan sistem arus listrik. Mengapa demikian, Bu Rika? Gini Mas, seharusnya selayaknya memang ada pembaruan dan lain-lain, tapi kami sampaikan kami ada 572 lapas dan rutan. Tentunya kaitan dengan ini memang adanya berkaitan dengan sarana prasarana, walaupun kejadian ini tetap menjadi evaluasi atensi utama kami, evaluasi yang harus segera kami evaluasi dan segera diatensi kepada pada di hari kejadian mengeluarkan surat edaran untuk melakukan dengan melibatkan
melibatkan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak ahli. Contohnya terkait dengan kelistrikan dan PLN setempat untuk mengecek kondisi listrik. Tidak hanya itu, hal-hal yang berpotensi terjadinya gangguan itu juga harus segera diantisipasi oleh kepala lapas dan kepala rutan. Iya, Mas. Baik, Bu Rika, lalu fokus pemulihan para korban selamat dari Kemenkumham seperti apa? Lalu apakah untuk korban yang meninggal kemarin, apakah ada santunan? Ya, kembali lagi kami mengucapkan sungkawa turut berduka cita pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada seluruh warga binaan dan warga yang terdampak, khususnya yang meninggal dunia. Dan ini pagi ini tadi 3 orang warga binaan kami yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang juga meninggal dunia. Kondisinya juga kami akan segera melakukan penanganan persiapan dari pemulasaran dan juga semua hal yang menimpa ya dalam ditanggung atau yang memfasilitasi. Juga santunan nanti akan diberikan kepada setiap keluarga sebanyak 30 juta. Baik, terima kasih banyak Ibu Rika Aprianti telah berbagi informasi bersama kami dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali, Bu Rika. Terima kasih banyak, Bu Rika. Pemirsa, bocah berusia 10 tahun dijadikan jaminan 3 karung beras. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.